Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam Injil hari ini, Santo Yohanes sebanyak 6 kali menekankan tentang tinggal di dalam Yesus. Rumusan kalimat yang selalu dipakai oleh Santo Yohanes ialah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, atau tinggal di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Secara keseluruhan, kata tinggal muncul 64 kali di dalam Injil Yohanes dan surat pertama Yohanes. Dengan kata lain, Santo Yohanes sering memakai rumusan kalimat tinggal di dalam Tuhan atau tinggal di dalam Yesus. Santo Yohanes hendak menekankan betapa pentingnya kita sebagai murid-murid Yesus untuk menetap, untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kita, agar kita boleh semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Hal ini sangat tampak sekali di dalam kehidupan dari Santo Yohanes. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada sejumlah murid di pinggir Danau Galilea saat mereka menangkap ikan, saat itu tidak ada satupun murid yang mengenal Yesus, yang mengenal bahwa pria yang sedang berada di pinggir danau itu ialah Yesus. Petrus pun sebagai ketua dari para rasul tidak mengenal Yesus. Hanya Santo Yohanes seorang diri yang mengenal bahwa itu Tuhan. Karena itu dengan seketika ia berkata kepada murid yang lain, itu Tuhan. Dalam permenungan saya, pengenalan yang dalam akan Tuhan ini disebabkan oleh cinta dari Santo Yohanes yang begitu dalam kepada Tuhan. Karena ia senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Karena itu, tidak heran jika tulisan-tulisannya senantiasa menekankan tentang tinggal di dalam Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, Santo Yohanes hendak memperlihatkan kepada kita bahwa tinggal di dalam Yesus adalah cara terbaik untuk semakin mengenal dan mencintai Yesus atau mencintai Tuhan. Tetapi pengenalan dan cinta kita kepada Yesus tidak boleh bersifat sementara. Jika kita membutuhkan Yesus, kita datang dan setelah itu kita pergi lagi. Yang terpenting adalah kita harus benar-benar tinggal, benar-benar menetap dan menyatu dengan Yesus. Adapun cara untuk tetap tinggal di dalam Yesus ialah tekun melaksanakan ajaran-ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Misalnya mengikuti Ekaristi, tekun di dalam doa-doa pribadi, dan semua latihan rohani. Ibaratnya, jika kita mau semakin menyatu, mau semakin mengenal dengan seseorang, misalnya pasangan atau keluarga kita, maka kita harus lebih sering membangun komunikasi dengan mereka. Kita harus lebih sering berjumpa dengan mereka. Doa dan sakramen-sakramen adalah sarana terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kedua, hari ini juga kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Mereka berdua adalah Rasul Yesus. Setelah Pentakosta mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga seperti Injil hari ini, Tuhan di dalam mereka dan mereka di dalam Tuhan. Karena itu mereka pun berbuah dengan cara setia mewartakan Injil tentang Yesus sampai mengorbankan nyawa mereka. Mereka memberikan teladan bahwa dengan tinggal di dalam Yesus kita dapat berbuah yang baik. Sehingga pertama-tama bukan tentang kesuksesan duniawi, karena kesuksesan duniawi yang kita cari adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana hidup kita bermanfaat, berguna bagi orang lain. Dan semua yang baik dan benar yang kita lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Inilah cara terbaik bagaimana kita berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda semua.